Oke, sekarang gue mau bahas tentang Web3. Nah, apakah ini semacam teknologi baru? Ya, bukan ya. Ini tuh eh, udah digagas sejak 2014 dan kalau di luar itu udah ada yang implementasi sejak tahun 2018 atau 2019 lah. Cuman ini tuh baru populer di Indonesia tahun 2025 kemarin dan belum banyak yang pakai juga. Terus ada beberapa kreator Indonesia yang salah paham tentang Web3. Nah, di sini gue mau meluruskan tentang apa itu Web3 ya. Bagaimana cara kerjanya, ntar gue bakalan bahas. Gue mau bahas tentang definisi dulu. Web3 itu adalah sebuah konsep generasi internet berikutnya yang terdesentralisasi. Nah, ini masalahnya. Eh, tahun 2025 kemarin waktu gue coba cari-cari di YouTube lah, Web3 ada kreator Indonesia bilang gini, sebelumnya Web2 itu nyimpen datanya di server. Nah, sementara Web3 itu nyimpen datanya di kita sendiri. Jadi kita punya kendali hak akses semacam itulah. Nah, itu nggak kayak gitu ya. Coba bayangin deh, nyimpen data di server berarti kan apapun itu nyimpennya di server. Coba kalau nyimpen di kita sendiri, misal di HP, di device kita sendiri, apa nggak meledak tuh. Jadi ini tuh tetap nyimpennya di server, cuman caranya tuh beda. Biasanya caranya sentralisasi, nah sekarang itu desentralisasi. Jadi disebar-sebar di antara server-server gitu, atau disebar-sebar di antara user, tapi itu user cuman menyimpan CID gitu doang, nggak menyimpan seluruhan data kayak gitu. Nah, enggak. Nah, terus Web3 ini tuh biasanya dibangun di atas teknologi blockchain, ya semacam Bitcoin, Ethereum gitulah. Nah, untuk perkembangannya, Web 1 itu sekitar tahun 1990 sampai 2005. Nah, kalau misalkan tahun 1990-an webnya itu pakai Web 1, ya emang kita belum lahir di tahun segini. Tapi ini tuh kita nggak bisa interaksi. Ciri khas dari Web 1, kita nggak bisa interaksi, jadi nggak bisa semacam upload lah, upload gambar atau buat postingan, nge-tweet kayak gitu. Nah, itu nggak bisa. Bahkan mungkin untuk e-commerce itu kita harus pesennya harus telepon atau apalah, karena kita nggak bisa interaksi di dalam web itu. Nah, sementara web 2 ini kita bisa interaksi, kita bisa jualan di marketplace dengan upload gambar, dengan menambahkan deskripsi. Kita bisa main sosial media semacam Facebook, terus Twitter, terus Instagram. Kita bisa ngepost di situ, bisa 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 ngepost gambar, ngepost foto, bisa nge-tweet, terus bisa nge-like, terus bisa nge-komen. Nah, yang nggak bisa kita lakuin di web 1, kita bisa lakuin di web 2, karena web 2 itu interaktif untuk pengguna, sementara web 1 ya kita cuman kayak baca doang gitu. Nah, web 2 itu ada sejak tahun 2005 sampai sekarang itu masih banyak ya web 2. Terus untuk masa-masa peralihan web 3, nah ini tuh ada web 2.5. Oke, ini nanti gue bakalan sertain linknya di deskripsi video ya, biar nggak kelamaan buat bahas ini, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Gue mau ambil satu contoh aja deh. Ini contoh dari web 2.5, Axie Infinity. Nah, ini tuh semacam game Pokemon gitu ya, cuman ini tuh bedanya kita bisa beli dari player lain gitu. Ya, ini kalau gue mainin demo mainin ini pasti lama sih tutorialnya ntar. Nah, pokoknya ini semacam Pokemon lah. Cuman ini tuh bedanya kita bisa beli dengan pemain lain gitu. Nah, kalau misalkan kita beli dari pemain lain, misal beli item lah. Nah, developer rugi dong? Ya enggak. Karena setiap transaksi itu ada FEE-nya sebesar 4%. Nah, developer tuh
ngambil dari 4% gitu kalau misalkan kita beli dari player lain. Nah, ini contoh Web 2.5. Nah, Web 2.5 itu tuh gini, kan pastikan sebuah aplikasi itu ada dua bagian, yaitu front end dan back end gitu kan. Nah, Web 2.5 itu salah satunya, entah itu front end-nya saja atau back end-nya saja, itu memakai Web 3 kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan Web 2 itu front end back end pakai Web 2. Kalau Web 3 itu seluruhnya front end back end pakai Web 3. Nah, kalau Web 2.5 itu salah satunya aja, entah itu front end-nya aja atau back end-nya aja yang pakai Web 3. Oke. Terus ini contoh dari Web 3. Contoh dari Web 3 itu ada 4 ya, harus memenuhi 4 kategori ini. Yang pertama itu desentralisasi. Ya, ini semacam penyebaran lah. Sebelumnya kalau kita ngedeploy, nah itu kan sentralisasi, atau kita nyimpen data itu sentralisasi data di server gitu ya. Maksudnya sentralisasi itu di satu tempat gitu. Kalau di desentralisasi itu kita sebar ke beberapa tempat kayak gitu. Yang kedua itu ada blockchain, jadi ada rantai blok. Ini untuk keamanan, kalau misalkan ada satu aja rantai yang keubah atau gimana, nah berarti kan udah terputus tuh. Nah, jadi tahu nih, oh ini ada yang keliru kayak gitu. Ntar gue bakalan, atau di video selanjutnya deh gue bakalan jelasin tentang blockchain ini secara menyeluruh ya. Terus yang ketiga ada smart contract. Nah, ini atau biasa disebut konsensus. Ini tuh juga penting karena ini program otomatis yang berjalan di blockchain. Jadi misal gini deh, kita buat suatu penggalangan dana untuk si A yang kena kanker gitu kan. Nah, tapi itu setelah terkumpul uangnya, misal 100 juta gitu. Nah, setelah 100 juta itu ada smart contract otomatis kekirim ke rekening si A kayak gitu. Nah, itu ada di luar negeri kalau penggalangan dana itu pakai itu, tapi gue platformnya lupa sih. Jadi itu enggak ke gue dulu atau enggak ke siapa dulu, nah enggak ada perantara gitu. Smart contract ya semacam gitulah. Setelah suatu kejadian terpenuhi, nah itu langsung menjalankan gitu, program otomatis yang berjalan di blockchain lah, smart contract. Terus ini ada kepemilikan digital. Nah, jadi kita tuh sebagai user, kita benar-benar punya aset digital ya, semacam crypto, NFT atau domain blockchain kayak gitulah. Cuman ya mungkin ini ya yang mungkin disalah tangkep dari semua orang itu ini tentang desentralisasi. Ya seperti yang gue bahas sebelumnya, dikiranya disebar ke user-user, ke pengguna yang random kayak gitu. Terus habis itu ada juga yang ngira oh desentralisasi berarti datanya itu udah nggak nyimpen di server lagi, nyimpennya di kita sendiri. Nah, itu nggak gitu. Kalau nyimpen di kita sendiri tiap hari tiap hari post status, terus post gambar dan segala macem, apa nggak meledak tuh device. Nah, jadi ini tuh tetap nyimpennya di server, cuman itu dipisah-pisah gitu ya. Nah, ini ada gue kasih tahu Netlify location. Bentar deh. Aduh. Nah, ini bentar. Susah amat sih. Nah, ini Netlify location. Teman-teman pasti udah nggak asing ya dengan Netlify, karena pasti kalau latihan ngoding web terus oh ini mau ngedeploy nih, pasti tempatnya di Netlify gitu kan, karena lebih mudah, paling mudah lah buat ngedeploy. Nah, oke. Jadi gini, ini Netlify itu juga mendukung Web3. Cuman kalau kita ngodingnya itu secara Web 2 ya, nggak ada smart contract, nggak ada konsep-konsep yang semacam blockchain, IPFS kayak gitu. Nah, eh,
kita tuh ketika ngedeploy ya itu sebagai web 2 bukan web 3. Nah, terus ini desentralisasi itu disebar ya. Sebenarnya tuh ini bukanlah suatu hal yang baru karena di web 2 itu juga udah kesebar. Nah, ini contohnya untuk regular CDN ada di ini untuk di Jerman ya, di Frankfurt, di Brasil Sao Paulo. Terus ini untuk high performance-nya ada di bagian sini. Nah, jadi ketika kita ngedeploy bukan web 3 tapi web 2. Ketika kita ngedeploy, nah itu tuh udah kesimpan di sini. Terus user itu ngaksesnya ketika ngakses web kita itu dari ini data center terdekat. Misal kalau di Indonesia kan yang terdekat ini ya di sini di Asia, Singapura sini. Terus kalau misalkan di Jepang, kita misal ngirim udah buat web, terus ngedeploy di Natively, terus mau kita pamerin ke teman kita yang di Jepang. Nah, berarti mereka itu ngaksesnya dari data center ini, Tokyo, Jepang. Tapi maksudnya yang tersebar tuh bukan web 3 yang tersebar tuh bukan yang kayak gini. Emang yang seperti ini tapi dipecah-pecah. Bedanya tuh gini dah. Gue udah buat sih studi kasusnya, nantinya di bagian sini buat lebih detailnya. Nah, kenapa ini kan ketika kita ngedeploy di Natively itu kan bentar deh, gue kasih lihat contohnya aja deh, atau ntar aja lah biar nggak kelamaan. Jadi tuh gini, pokoknya sebelumnya kita juga udah mengenal desentralisasi, yaitu tuh menyebar kemana-mana seperti ini. Ketika kita ngedeploy web static lah, itu juga kesebar ke sini kan. Terus user itu ngaksesnya di tempat terdekat. Nah, jadi desentralisasi bukanlah hal baru. Terus yang membedakan dengan web 3 itu tuh disebar dengan keamanan. Nah, apa itu keamanannya? Nah, keamanannya tuh yang ini ada blockchain, ada smart contract, terus ada kepemilikan digital. Jadi web 3 itu jangan salah paham ya, jangan salah paham web 3 nyimpen data di device kita, enggak gitu, karena ada juga yang ngiranya kayak gitu. Web 3 itu nyimpen data ya tetap di server. Terus desentralisasi, padahal web 2 juga kayak gitu, juga nyebar ke data center yang ada di platform itu di seluruh dunia, terus user ngakses di tempat terdekat kayak gitu kan. Web 2 juga gitu. Apa yang membedakan dengan web 3? Web 3 itu ada blockchain, ada smart contract, dan ntar gue bahas waktu di sini, studi kasus di sini sih ntar. Nah, tapi ini implementasi web 3 itu contohnya ada crypto, bitcoin, ethereum, terus NFT, terus ini DeFi, layanan keuangan ini, terus ada ini ya DAO, komunitas yang dikelola bersama lewat voting token. Nah, oke, kayak gini. Sekarang kita bahas ini deh, desentralisasi. Nah, sekarang kita bahas tentang desentralisasi. Ini banyak orang yang bingung ya. Nah, karena data tidak disimpan di satu server perusahaan, tapi tersebar di banyak komputer atau node yang kita bisa sebut node. Nah, banyak orang ngira ketika misal ada suatu sosial media yang memakai konsep web 3, terus gue sebagai user ngupload gambar gitu lah. Nah, dikiranya tuh nyimpennya itu di banyak user, misal gue user di sini, terus ini teman gue, dan user lain. Dikiranya gue ketika ngupload, nah mereka ini juga nyimpen datanya. Nah, enggak gitu, enggak gitu. Tetap nyimpennya di server. Cuman itu disebar, dan kalau data disebar di banyak komputer dalam kasus ini bukanlah malah jadi nggak aman, karena ketika kita
ketika kita ngepost suatu gambar terus tiba-tiba temen nyimpen gitu kan, nyimpen datanya, nah itu kan gak aman gitu. Nah, jadi tuh gini, belum tentu gak aman karena disebar itu bukan sembarangan data mentah. Misal gue upload gambar ini deh, liburan titik png. Nah, apakah teman-teman juga di device-nya otomatis nyimpen liburan titik png? Nah, nggak gitu. Karena bukan bukan data gitu ya, tapi itu data yang udah di hash, dan itu juga nyimpen cuman mungkin si ID-nya doang, dan itu mungkin ntar deh gue bahas karena ini jelasinnya agak rumit juga sih di bagian sini. Jadi yang penting jangan salah paham kalau Web3 nyimpennya di user sendiri. Nah, nggak gitu, tetap nyimpennya di server ya. Cuman itu disebar di berbagai server kayak gitulah. Di berbagai server dalam satu platform itu. Terus gini, kalau misalkan kita praktek ya, komputer mana saja yang menyimpan note dari ini, dari data yang disimpan ini. Nah, note note itu gini ya, note itu semacam komputer lah atau server milik siapapun yang ikut bergabung ke jaringan blockchain atau Web3. Nah, contohnya itu yang misal yang bergabung itu perusahaan, terus developer, terus mungkin komunitas juga bisa, individu, penyedia cloud. Nah, pasti penyedia cloud juga punya datanya, dan mungkin bahkan laptop pribadi tapi cuman sebatas nyimpen CID, bukan data mentah secara langsung itu ya. Terus untuk jaringan tertentu juga, misalnya di jaringan Ethereum ada ribuan node yang tersebar di banyak negara. Jadi bukan komputer random yang diambil paksa, tapi komputer yang secara sukarela menjalankan software node. Jadi uh, entar aku bahas. Misal kayak gini deh, analoginya itu seperti banyak orang menyimpan salinan buku kas yang sama. Ya, ini udah banyak orang yang bahas ini ya, ya emang bener kalau misalkan uh, simulasinya kayak banyak orang menyimpan buku kas yang sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada satu orang kehilangan bukunya, masih ada salinan di orang lain. Atau misalkan kalau teman-teman udah pakai yang buat data Microsoft Excel itu Google Sheet ya kalau nggak salah, ya Google Sheet. Nah, teman-teman kalau pakai Google Sheet itu kan bisa ngubah isinya kalau diberikan peran sebagai editor. Nah, jadi misal gini dah, uh, ini kepanjangan nih kayak yang coba jelasinnya. Jadi gini, gue bahas ini deh, Google Sheet gini ya. Nah, ketika ini mungkin penjelasan yang bukan penjelasan, analogi yang paling mudah tentang Web3. Nah, Web2 misal dalam sebuah arisan cuman bendahara aja yang pegang buku, kas. Jadi eh, yang cuman anggota biasa nggak tahu tuh udah di dalam kas udah ada berapa, udah nabung berapa, dan cuman bisa tanya-tanya kalau ketemu aja. Nah, sedangkan itu kalau misalkan untuk Web2 ya, yang tulis buku manual, terus di dalam kasnya itu ditulis di buku manual cuman satu buku yang dipegang bendahara. Nah, kalau Web3 itu contohnya arisan itu mengimplementasikan Google Sheet, yang mana ini semuanya meskipun anggota-anggota biasa itu sebagai viewers ya, jadi bisa lihat, bisa menjadi saksi, oh
dia, oh si A nabung segini, oh si B nabung segini, oh si C ini narik segini dari tabungannya, dan semua orang bisa melihat, bisa menjadi saksi kayak gitu. Eh, jadi ini lebih aman. Terus jadi meskipun ada datanya, tetap hak editor itu gitu ya, hak editor nggak semua orang memiliki, jadi nggak semua orang bisa ngedit kayak gitu. Nah, mungkin penjelasan ini masih kurang jelas deh, tapi mungkin ntar kalau udah gue jelasin di bagian sini udah nangkep sih kayaknya, tapi ntar aja. Nah, ini contohnya deh. Bentar deh ini. Nah, mungkin untuk jelasnya teman-teman bisa baca sendiri sih di bagian sini, ntar gue kasih di referensi aja. Sekarang gue mau bahas ini ya, dua model dua model umum. Yang pertama itu blockchain ledger, misalnya kayak transaksi lah. Nah, untuk transaksi banyak yang banyak node menyimpan salinan yang sama, misal A kirim 1 Ethereum ke B, terus itu transaksinya kan dicatat, terus ribuan node punya kopi catatan itu. Nah, ini contoh dari implementasi Web3 ya, misal kayak arisan lah, tapi semua orang punya buku kasnya, dan nggak sembarangan orang yang bisa ngeditnya, cuman bendahara aja gitulah, cuman bendahara yang usernya doang, tapi semua orang punya node copy catatan itu, dan nggak semua orang random ya maksudnya, semua orang yang sukarela maksudnya. Nah, apa itu sukarela, ntar gue bahas. Tujuannya agar tidak ada satu pihak yang bisa memanipulasi data sendirian gitu. Terus ini ya ada, ini kalau misalkan untuk data string ya simple lah. Kalau misalkan untuk data yang besar kayak foto, video kayak gitu, itu nyimpennya pakai IPFS. Jadi ini pakai file storage Web3. Ya untuk foto, dokumen gitulah. Kalau file besar seperti gambar atau video, biasanya file itu dipecah jadi potongan kecil. Misal, file foto 10 MB itu dipecah jadi banyak chunks. Tiap chunks disimpan di node berbeda. Terus beberapa chunks disalin ulang untuk cadangan. Nah, mungkin dari sini ntar mungkin agak nangkep sih. Nah, ini misal ini ada contoh gambar, atau mungkin gue jelasin dulu deh. Ya, gini sambil nunggu. Nah, misal ini studi kasus, gue punya gambar lukisan titik PNG berukuran 9 MB ya. Nah, ketika gue upload di IPFS, ini tuh nggak nggak sama kayak ngupload di Google Storage sama Imagine, itu beda ya. Nah, ini tuh cara kerjanya ketika di IPFS itu dipecah jadi potongan kecil, terus disimpan di node yang aman, habis itu disebar saat ada node lain yang mengakses. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ini eh, bisa diminta kembali dari node yang tersedia dan yang paling cepat. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ya kalau misalkan pakai HTTP ya, ini kan servernya terpusat. Nah, kalau misalkan IPFS itu gini ya, pair gini, jadi nggak semua komputer random punya salinannya itu enggak. Nah, terus salinannya tuh misal di sini gue ngupload gambar lah. Nah, ini teman-teman gue. Nah, ini tuh enggak serta merta dia juga memiliki nyimpen data servernya di gambar sini di komputer mereka tuh enggak. Mereka tuh cuma nyimpen bagian dari chunks-chunksnya itu, dan itu datanya juga udah di hash. Jadi bukan data mentah gitu. Nah, karena datanya udah di hash ya pasti udah aman. Nah, contohnya kayak gini, kalau misalkan HTTP ya, ya ini seperti yang Web2 sebelumnya ya, yang client server gitu ya. Nah, ini kan sentral ke satu tempat gitu. Nah, kalau di IPFS ada banyak yang punya salinannya, tapi salinannya bukan data mentah utuh gitu, bukan bukan data mentah utuh.
Ya walaupun ini resikonya webnya itu ngaksesnya mungkin agak jadi lambat ya, karena kita ngaksesnya di banyak tempat. Misal kita kan udah pecah tuh, udah dipecah di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini udah pecah, terus disatuin lagi, terus eh, dibuat kayak gitu, dibuat ulang. Nah, jadi ini juga Web3 itu juga harus mendukung koneksi internet yang cepat. Kalau koneksi internet lemot, dipaksa pakai Web3 ya udah. Nah, ini contoh lain dari IPFS. Jadi datanya ketika diupload itu disebar ke beberapa node. Oke, gini deh. Misal file yang gue pecah tadi ya, file yang gue upload di IPFS tadi yang 9 MB itu dipecah dari beberapa chunks. Misal ini chunks A 3 MB, chunks B 3 MB, chunks C 3 MB. Nah, upload di IPFS itu nggak sama seperti di upload di Google Drive atau upload di Google Cloud Storage. Gini deh, uh, definisi dari desentralisasi dari Web3 itu kan ciri khasnya desentralisasi, artinya bukan nyimpen di satu tempat doang gitu kan. Nah, sekarang gue punya ini bentar sih, yang gue nyimpennya di Imagit itu yang mana ya, lupa. Ya pokoknya gini deh, misal misal gue punya project kan, terus gue nguploadnya di Natively gitu lah, karena sebelumnya kan kita bahas Natively aja tuh. Nah, tapi gambarnya nggak kesimpan di Natively, gambarnya gue simpen di sini di Imagit sini. Jadi untuk kelainan cloudnya gue pakai Natively untuk kodenya, dan kodenya kan pasti ada IMG, ada tag IMG, terus SRC nya itu mengarah ke gambarnya. Gambarnya bisa disimpan di Natively, dan gue nyimpen gambarnya di Imagit kayak gini. Nah, apakah ini termasuk contoh Web3? Karena kita kan nyebar di berbagai tempat tuh, di Natively sama di Imagit. Apakah ini termasuk studi kasus kayak gini, apakah termasuk Web3? Nah, enggak ya. Kenapa enggak? Karena di Imagit itu nyimpen datanya itu gambar utuh kayak gini. Sedangkan kalau contoh dari Web3, IPFS itu nyimpennya itu gambarnya itu dipecah-pecah jadi beberapa chunks. Jadi gini, eh, jadi beda ya upload di IPFS dengan di Google Drive dengan Google Google Cloud Storage itu beda. Di IPFS itu dipecah-pecah. Terus ini misal foto titik JPG lah. Nah, ini jadi chunks A dengan ID-nya ini, chunks B ID-nya ini, chunks C ID-nya ini. Nah, setiap chunks diberi hash atau CID, content ID unik. Ini teman-teman nanti bisa baca sendiri biar nggak kelamaan juga. Ntar gue sertain di deskripsi deh. Terus CID itu ini tuh semacam sidik jari digital. Terus disimpan di node aman di IPFS. Ketika gue add file ya, file awalnya tetap disimpan di node milik gue, nggak otomatis kesebar ke semua perangkat internet kayak gitu, enggak. Jadi banyak kesalahan sih kalau misalkan nyebar ke setiap server-server gitu, setiap device-device itu enggak. Chunks-nya itu kesimpan, misal ini foto titik JPG, ketika upload, nah nguploadnya di server, terus itu dipecah-pecah menjadi
beberapa chunks. Nah, chunks A, chunks B, chunks C gitu. Nah, misal laptop gue itu di node A, terus server teman itu di node B, terus gateway public di node C. Nah, gue punya nih A, B, C ini, chunks A, chunks B, chunks C. Nah, node B sama node C itu belum punya. Jadi nggak sembarangan ketika upload di IPFS tuh itu banyak user random lah yang udah kesimpan chunksnya. Nah, nggak gitu juga, harus dengan sukarela gitu lah. Terus file baru mulai menyebar saat ada node lain yang mengakses pin atau text file itu. Jadi kalau nggak ada yang akses ya nggak bakalan menyebar. Misal temen buka file dengan CID gitu, maka node B akan download chunks dari node A. Jadi ini node B ini bakalan download chunks dari node A. Jadi node A sebelumnya punya ABC, chunks ABC, node B jadi juga punya chunks ABC gitu. Terus ini keuntungannya apa? Nah, ini keuntungannya kalau misalkan salah satu ada yang kehapus atau hilang gitu, nah itu tuh yang ini gue tetap bisa ngakses asalkan yang lain itu ada yang udah punya chunks yang hilang tersebut. Jadi itu semacam puzzle lah. Ketika gini, misal gue punya puzzle, nah terus teman gue itu copy puzzle itu, terus di bagian salah satu puzzle ada bagian yang hilang. Nah, apakah gue nggak bisa lihat utuh puzzle-nya? Ya kan bisa pinjem ke teman gitu, bisa minta ke teman terus dikopiin bagian yang hilang. Nah, kayak gitu contoh dari Web3 kayak gitu. Jadi lebih aman. Terus dan ini juga datanya ke hash ya, ini nggak serta merta data mentah gitu. Jadi ini tuh gini, nah yang ini kan contoh dari kode yang ke hash gitu, jadi bukan menyimpan data mentah, jadi ini tuh aman, jadi udah dienkripsi gitu lah. Jadi ini tuh nggak, teman-teman tuh nggak bisa baca file aslinya, cuman punya chunksnya gitu. Dan itu chunksnya cuman ya CID itu nggak besar-besar amat lah, cuman ID gitu doang. Mungkin kedepannya gue mau bahas ini ya tentang blockchain. Nah, kenapa kita nyimpen foto gambar itu nggak di blockchain? Ya karena kalau misalkan kita nyimpen di blockchain itu kan ada smart contract, terus habis itu nggak cocok juga kalau untuk file besar, ntar malah bisa lemot atau segala macem lah. Jadi untuk itu dulu udah sampai sini, mungkin kedepannya gue mau bahas tentang blockchain.